langsung dalam visi misi maupun IKU Kabupaten Badung yang mengarah kepada perlindungan anak sekaligus juga pemberdayaan perempuan. Jadi pada hari ini hadir di tengah kita juga narasumber dari Bapeda Kabupaten Badung, yaitu Bapak Kabid yang menangani langsung kegiatan ini. Kami mohon kiranya sebentar akan diberikan pendampingan karena dari Bapeda merupakan mempunyai otoritas terkait tentang anggaran yang menitik beratkan pada pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak. Berikutnya yang kedua yang dapat kami sampaikan sebelum kami membuka tayangan ini dengan PowerPoint, izinkan kami menyampaikan sesuatu yang berharga, bahwasanya kegiatan mewujudkan kota layak anak maupun mewujudkan kesetaraan gender bukanlah semata-mata tugas dari Dinas P2KB P3A Kabupaten Badung. Tetapi seluruh instansi terkait, termasuk juga non-OPD dan juga kepala desa, lurah, dan camat, seyogianya mencantumkan kegiatan itu di program kerja 2023. Karena itu adalah kepentingan kita semua. Dan aturan memberikan isyarat bahwasanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu adalah kewenangan daripada pemerintah pusat yang dijabarkan di daerah, termasuk juga sampai di level terendah, yaitu pemerintahan desa. Jadi ini adalah urusan wajib yang kiranya dijadikan bahan pertimbangan untuk sebentar kita berdiskusi untuk mewujudkan Badung sebagai kota layak anak dan juga kesetaraan gender yang ada di Kabupaten Badung. Demikian mungkin pembuka dari kami. Jadi kondisi kita ini sekarang menyangkut masalah hal-hal yang bersifat teknis. Karena ini disyaratkan oleh aturan, termasuk oleh Bapeda, bahwa wajib dilakukan forum perangkat daerah dalam Renja 2023. Nah, tentunya sebentar kita akan membuka satu persatu apa sejatinya tupoksi kita bersama. Sebentar kami akan buka, dan setelah tayangan ini nanti kami akan kirim via WA, baik dari kepala desa, camat, instansi terkait maupun OPD Kabupaten Badung, supaya kegiatan ini terukur dan juga bermanfaat. Dan berikutnya di pembuka ini kami berterima kasih karena hampir semua pimpinan OPD, termasuk yang mewakili juga telah hadir dari komponen pendukung, non-OPD, dan juga kepala wilayah, kelurahan, dan camat telah hadir juga. Kami berterima kasih atas partisipasinya. Dan berikutnya tentu kami telah edarkan tadi mengenai absensinya. Kami mohon kiranya itu direspon sebagai bentuk absensi elektroniknya. Itu kami sudah sampaikan di format digital. Nanti kiranya bisa dilaksanakan nanti pada saat penghujung acara. Absensi elektronik tersebut dapat kami jadikan bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan. Dan terakhir nanti kami mohon sumbangsih Bapak Ibu sekalian yang kiranya pada saat nanti kami tayangkan presentasi kegiatan-kegiatan yang telah dirancang di OPD, di lintas dan lintas dinas, termasuk juga berbekal lurah dan kepala desa yang kegiatannya belum teradopsi, itu adalah otorite dari Bapeda. Karena itu menyangkut masalah kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan. Jadi
Demikian selaku pembuka kami, dan saat ini kami akan membuka lembaran pertama, sekaligus kami akan paparan terkait dengan terwujudnya Kabupaten Badung sebagai Kabupaten Layak Anak dan juga tercapainya anugerah Parahita Eka Praya, penghargaan tertinggi untuk kesetaraan gender. Untuk kali ini, sambil kita juga menunggu teman-teman yang bergabung, izinkan kami akan membuka tayangan kami. Dari tayangan ini tentu sederhana sekali agar mudah dipahami oleh semua pimpinan OPD, termasuk juga lintas OPD yang lain. Bapak Ibu sekalian, sebentar kami akan kirimkan via PDF tayangan ini, tetapi hari ini kami mohon dengan hormat kiranya bisa dilaksanakan dulu melalui format yang ada. Ya, tentu sangat jelas sekali karena ini menyangkut format dari Bapeda, kami tetap ikuti, dan ini yang kami dapat sampaikan. Visi Bupati Badungnya jelas sekali. Ya, misi Bupati Badung juga sangat jelas sekali. Ya, jadi kita bekerja tentu dengan sistem. Sasaran yang ingin dicapai oleh kami sebutkan tadi jelas sekali, dan sekarang kami sampaikan sasaran yang ingin diwujudkan untuk mewujudkan pemenuhan atas hak asasi manusia. Salah satunya adalah tentu menjadikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu indikator yang akan kita bahas pada hari ini. Pada hari ini, kami sampaikan secara global saja, nanti lebih banyak dari narasumber akan menyampaikan bagaimana kiat-kiatnya agar dua kegiatan besar ini yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada Kabupaten Badung, yaitu KLA, Kabupaten Layak Anak. Sebentar kami akan sampaikan beberapa terkait komponen kunci dalam pelaksanaannya. Apa itu KLA dan apa peranan OPD, peranan dari non-OPD maupun dari peranan kepala desa lurah untuk suksesnya program ini. Itu yang akan kami sampaikan sebentar, dan ini adalah kunci pertama. Karena ini merupakan peraturan dan kebijakan persentase anggaran, kemitraan antar OPD, serta inovasi dalam pelaksanaan. Tentu dari Bapeda sebentar akan mengarahkan bagaimana cara kita bersama agar kiranya anggaran, peraturan, kemitraan ini berjalan secara sinergis. Berikutnya yang kedua, terkait dengan APE. APE adalah Anugerah Parahita Eka Praya. Di sini kelihatan jelas orientasi pelaksanaan produk hukum, program responsif, dan program inovatif pengaruh utama gender dan keluarga, yaitu PUG. Jelas sekali, APE ini adalah salah satu kunci untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender Kabupaten Badung, termasuk juga pemberdayaan perempuan. Kenapa? Karena dengan APE ini banyak hal yang akan terkait, yaitu komponen kunci dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan Anugerah Parahita Eka Praya Kabupaten Badung 2001-2022. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan program pengembangan layak anak Kabupaten Badung tahun 2021. Badung meraih penghargaan sebagai kota layak anak kategori Nindya. Kita masuk pada jajaran level menengah.
Karena di atas ini akan tentu ada nanti mentor. Kenapa kami sebut menengah? Walau di Bali, Badung, 3 kabupaten masuk, sedangkan di nasional kita masuk kategori 120 besar nasional. Karena ini merupakan program yang konsisten dari pemerintah pusat, tepatnya Kementerian PPA. Tentu Kabupaten Laik Anak merupakan kewajiban kita bersama untuk selalu meningkatkan prestasinya. Semoga di tahun ini prestasinya naik dari kategori India menjadi kategori utama. Dan itu kita akan bahas sebentar. Semoga tayangan ini bisa memberikan beberapa opsi pengertian sekaligus juga pola ke depan kita agar lebih baik lagi. Nah, sekarang merupakan pola yang wajib kita laksanakan. Tentu dari Bapeda sebentar akan memberikan pendampingan bagaimana dari proses ini. Tadi kami lupa menyebutkan dari awal, kita ada 3 proses. Yang pertama inputnya, kalau ini proses. Nah, sebentar outputnya tentu Kota Layak Anak. Nah, sekarang kita berproses bagaimana mewujudkan Kota Layak Anak. Sekaranglah kita akan sampaikan. Baiklah, dalam kegiatan ini jelas sekali OPD mempunyai peranan yang signifikan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Ya, kami ulas dari pertama, bagian hukum dan HAM, jelas sekali. Kelihatan tugasnya adalah tentu mensinkronisasi peraturan kebijakan tentang Kota Layak Anak. Jadi bagian hukum yang pertama di hulunya tentu di peraturan. Di hulu juga Bapeda. Data program kegiatan yang mendukung program KLA. Jadi datanya semua ada di Bapeda. Karena Bapeda sebagai ketua gugus untuk Kabupaten Layak Anak. Jadi Kota Layak Anak ini berdiri secara simultan dan juga bersinergi. Kami dari DP2K BP3A selaku pelaksana, sedangkan untuk ketuanya sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Bapeda. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, datanya persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akte kelahiran. Jadi jelas sekali nomor 3. Nomor 4, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, data fasilitas informasi layak anak atau ILA. Berikutnya yang kelima, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, data fasilitas informasi layak anak juga sama. Data fasilitasnya tentu dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, kegiatan apakah yang bisa mendukung untuk fasilitas informasi layak anak, tentu diterjemahkan dalam bentuk kegiatan ini. Berikutnya yang keenam, Forum Anak Kabupaten Badung atau FAD Badung. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Forum FAD Badung tahun 2021 meraih 2 penghargaan nasional, yaitu sebagai Forum Anak Daerah Terbaik Nasional. Dan yang kedua, Forum Anak Terbaik Nasional kategori untuk pengelola media sosial. Kami bangga sekali, semoga di tahun ini FAD Badung bisa mempertahankan prestasi tersebut, bahkan mungkin menambah lagi kategori yang akan dijadikan prestasi nasional. Tentu datanya jelas sekali yang akan dibutuhkan. Berikutnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, jelas sekali kami sampaikan, kami tidak ulangi lagi karena langsung dibaca oleh pimpinan dan sekaligus mungkin barangkali diwakili
Ya, terima kasih. Dinas Sosial Kabupaten Badung juga sama. Kami membutuhkan 2 data. Seperti data inilah kami butuhkan. Ya, semoga data ini bisa menjadikan nilai untuk KLA-nya bertambah. Maaf, bukan 2 ya, tapi 3. Dinas PMD Kabupaten Badung, datanya jelas sekali, data lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua dan keluarga seperti Puspaga, LP3, LPKS, DPKS, dan juga BKB, BKR, dan sejenisnya. Ini kami mohonkan dari PMD, Dinas PMD untuk kiranya bisa berkontribusi untuk Kabupaten Layanan. Berikutnya, tim penggerak Kabupaten Badung, jelas sekali, ini yang kami butuhkan juga sama seperti Dinas PMD. Berikutnya juga ada Puspaga Sekar Jepun. Terima kasih juga Puspaga Sekar Jepun telah meraih penghargaan nasional tahun 2021 sebagai Puspaga yang berakreditasi Madya, Nindya. Jadi 1 level lagi kita menjadi utama. Jadi, terima kasih. Di penghujung tahun 2021, tepatnya Desember, Kementerian PPPA telah memberikan penghargaan kepada Puspaga Sekar Jepun Kabupaten Badung sebagai Puspaga terbaik nasional kategori Nindya. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung, kami butuhkan 4 data yang terkait. Bisa langsung dilihat di sini, kami tidak bacakan. Berikutnya, Dinas Budaya Kabupaten Badung, kami butuhkan 2 data. Berikutnya, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung, program yang mendukung pengembangan PAUD dan HI. Jadi, semua dinas ini mempunyai kegiatan yang mendukung KLA. Semoga dari Bapeda, dari Pak Kabid, bisa langsung merespon yang mana di antara kegiatan ini yang wajib dipertahankan, agar kiranya data yang kita punya nanti benar-benar data yang mendukung KLA. Nah, berikutnya Dinas Perhubungan. Ya, kami sebutkan program rute aman, selamat, dan dari sekolah. Kiranya mungkin dari Bapeda bisa mencatat, dan dari Dinas Perhubungan tahun 2023 mencantumkan ini kegiatan. Ya, jangan dihilangkan. Semoga 2023 nanti data kita, dana yang kita miliki dari Badung bisa membackup kegiatan yang kami sampaikan ini. Berikutnya, Dinas DLK, Dinas LHK Kabupaten Badung, ada 4 data yang kami butuhkan. Ya, maaf, 7 data yang kami butuhkan. Kami kira data tersebut relevan sekali dengan Kabupaten Layakan. Berikutnya, RSD Mangusada Kabupaten Badung, ada 6 data yang dibutuhkan. Berikutnya, Dinas PUPR juga sama. Ya, PDM Kabupaten Badung. Ya, kami tidak akan sebutkan satu persatu supaya kita menyingkat waktu. Satpol PP Kabupaten Badung juga sama. Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, kami kira sudah jelas. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, amat jelas sekali. Dinas PPA Polres Badung, unit PPA Polres Badung. Ada 2 yang dibutuhkan, cukup signifikan peranannya untuk mewujudkan KLA. Berikutnya, unit PPA Polresta Denpasar. Kami butuhkan juga 2 data. Dari BNN Kabupaten Badung, kami butuhkan data yang cukup signifikan.
sekalian, dari OPD yang terkait itu yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya, karena tayang ini bersifat virtual, tentu diskusi sebentar amat dibutuhkan. Ya, pada tayangan sekarang ini, ya, pada tayangan ini juga kami cantumkan secara global. Tadi kami berikan secara grafisnya, sekarang kami berikan secara berbentuk tabel. Apa yang kami tayangan tadi itu sama dengan tabel ini. Sedangkan dari kepala desa, lurah, dan camat, tentu kami butuhkan yang namanya data-data kegiatan yang menyangkut hal-hal meningkatkan peranan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan untuk layak anak. Seperti contohnya di Balai Banjar, kita mempunyai banyak sekali tempat yang saat ini satu-satunya di Bali. Setiap banjar ada tempat bermain. Ini kami akan tata kelola secara baik agar kiranya Balai Banjar dijadikan tempat untuk area bermain yang aman. Walau kita saat ini di Kabupaten Badung belum mempunyai taman yang cukup presentatif mendukung kota layak anak. Mungkin di kabupaten lain ada contohnya, tapi kami tidak sebutkan. Tapi yang jelas, ini yang menjadi catatan khusus kita bersama, berbasis desa, kiranya Pak Kepala Desa bisa membuat area untuk tempat bermain anak-anak. Apakah itu seperti contoh mungkin di Kota Denpasar ada taman jangan, taman lalu lintas yang kiranya bisa dijadikan referensi, karena Kota Denpasar KLA-nya kategori utama, sedangkan kita Ninggia. Ini barangkali yang merupakan catatan khusus kami kepada Bapak Kepala Desa Lurah untuk kiranya bisa merancang kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2023. Ya, berikutnya di Banjar, kita juga punya WiFi gratis. Itu salah satu juga mendukung kota layak anak dan juga tempat bermain anak-anak. Ya, dan juga tempat untuk meningkatkan kreativitas, seperti ada tempat olahraganya untuk tenis meja maupun untuk kegiatan seni budaya Sekoturno yang ada di masing-masing Banjar. Yang kira demikian dari kami. Nah, sedangkan pada materi yang kedua, kami akan sebutkan untuk Anugerah Paraheta Eka Praya atau APE Kabupaten Badung. Kegiatan ini telah berlangsung beberapa tahun yang lalu, tetapi tahun 2021 Kabupaten Badung meraih penghargaan APE tingkat nasional kategori Madya. Selangkah lagi kita mencapai utama. Karena levelnya Madya, tentu kita harus berjuang keras untuk mewujudkan utama. Bapak Wati Badung telah menerima penghargaan tersebut walau virtual, dan semoga peserta Bapak Ibu sekalian bisa memberikan kontribusi untuk mempertahankan minimal dan juga meningkatkan kategori utama. Sama juga seperti di KLA tadi, masing-masing OPD mempunyai beban dan tanggung jawab yang direalisasikan di setiap kegiatannya.
Jadi APE ini bukan merupakan kegiatan menyendiri, tetapi kegiatan yang bersinergi, cross-cutting program lintas OPD atau lintas PD, lintas non-OPD maupun lintas desa kelurahan. Jadi semuanya mendukung, dan kami sebagai dinas pengampu tentu mengumpulkan data semua dan sekaligus juga merealisasikan dalam bentuk formula kegiatan secara global. Nah, data pendukungnya mungkin agak berbeda dengan data dukung dari KLA. Ada 4 data dukung yang semestinya wajib dikerjakan oleh OPD. Tapi kami paham karena situasi seperti ini sekarang, dana yang terbatas, tentu program-program yang mendukung APE ini tentu kegiatannya terbatas sekali. Dan itulah salah satu tantangan kita bersama yang bisa nanti dijawab langsung oleh Bapeda, karena beliau di Bapeda sebagai Ketua Pokja. Bapak Ketua Bapeda, Bapak Ketua Pemda Kabupaten Badung sebagai Ketua Pokja untuk APE ini. Kami selaku dinas pengampunya, jadi pengampu leading sektor. Nah, tentu sebagai Ketua Pokja APE, tentu dari Bapeda mempunyai beban moral juga bagaimana bisa memprioritaskan semua kegiatan yang ada di masing-masing dinas, desa kelurahan atau pengampu yang lain bisa diprioritaskan agar mendukung secara sustainable atau berkelanjutan terwujudnya kesetaraan gender di Kabupaten Badung. Data pendukungnya yaitu yang pertama menyusun SK focal point, sebentar kami akan jelaskan. Yang kedua menyusun program dan kegiatan yang terkait responsif gender. Yang keempat membuat analisis gender, budget statement, dan juga term of reference store kegiatan. Yang keempat menyusun data terpilah berdasarkan jenis kelamin. 4 data ini sebenarnya merupakan data signifikan untuk mewujudkan APE 2022. Ya, kami sebutkan secara global tadi kami sudah jelaskan, ya disebut dengan gender path analysis, pengertiannya seperti ini. Ya, gender path analysis inilah bentuknya. Jadi kami sebutkan data pengisiannya tinggal diisi saja. Ya, semoga tayangan ini bisa memberikan bayangan bahwasanya gender ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi kegiatan yang dilakukan harus bersama-sama. Yang kedua, gender budget statement, ya dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif terhadap isu gender yang ada dan atau telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Mungkin itu yang disebut kegiatan yang dilakukan oleh OPD terkait, OPD yang ada pada desa lurah yang bisa menangani permasalahan kesenjangan gender itu. Apa kegiatannya mungkin kita sebenarnya. Ya, dan berikutnya gender budget statement, datanya seperti ini. Ya, term of reference atau TOR. Ya, datanya jelas seperti ini ya oleh seluruh komponen terkait. Yang nomor 4, ya 3.
Ya, mohon maaf sekali lagi karena kami telah memohon data tersebut. Beberapa APD sudah, terima kasih sekali. Ya, ada beberapa OPD yang belum, tapi untuk itu kami mohon dengan hormat, kiranya mohon kami dibantu, dan nanti dari bidang PUG akan langsung ke dinas terkait untuk memohon data tersebut, agar data tersebut bisa menjadi dokumen pendukung untuk APE 2022 yang sebentar lagi akan di-launching oleh pemerintah pusat guna dijadikan penilaian evaluasi 2022. Ya, kami tidak akan sebutkan satu persatu, yang jelas terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, termasuk juga dari komponen desa dan kelurahan. Kami mohon dengan hormat sekali kiranya kami dibantu. Kiranya mungkin barangkali ada inovasi yang ada terkait dengan kesetaraan gender, dengan hormat kami mohon bisa disampaikan lewat belangko ini apa nama inovasinya, dan itu merupakan nilai besar buat APE untuk penilaian inovasi evaluasi tahun 2022. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, kami singkat sekali menyampaikan pola kami. Tadi sudah jelas apa yang kami sampaikan tadi adalah prosesnya. Jadi hari ini kami sebutkan sekali lagi, inputnya tentu kegiatan yang direncanakan, prosesnya tentu ada di rencana kerja Bapak Ibu sekalian untuk tahun 2023, dan outputnya jelas sekali. KLA output untuk perlindungan anak, dan APE adalah output dari pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, dan kali ini karena polanya adalah pola yang telah dibagukan oleh Bapeda, kiranya kita ikuti pola beliau, yaitu pada sesi sebentar kami mohon arahan narasumber dari Bapeda Kabupaten Badung, Pak Kabid yang hadir hari ini, tentu bisa menyimak lebih detail, menyampaikan kepada seluruh OPD yang hadir pada hari ini, komponen terkait juga, termasuk juga Bapak Perbekel, Pak Lurah, Pak Camat yang hadir, untuk bisa memberikan pendampingan atas kegiatan beliau semua. Ya, minimal kegiatan 2023 ini mencerminkan Kabupaten Badung berorientasi untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Nah, nanti semoga tayangan ini yang tadi kami sampaikan itu bermanfaat, dan sebentar lagi tak usah khawatir, kami akan kirim via WA Group maupun dari yang belum kami masukkan WA Group, tentu kami akan kirim secara manual. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami serahkan kepada Bapak Kabid Bapeda Kabupaten Badung, lagi kami mohon untuk mengisi absensi yang kami telah tayangkan dalam bentuk elektronik sebagai bentuk tanggung jawab kami atas kegiatan ini berjalan lancar. Demikian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami mohon arahan dari narasumber kita, yaitu Bapak Kabid Bapeda Kabupaten Badung. Dengan hormat Pak Kabid, kami persilakan. Terima kasih Bapak Kepala Dinas atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama, kami permaklumkan kepada Bapak Kepala Dinas bahwa
sedianya Bapak Kepala Badan yang hadir, namun beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Kami selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ditugaskan untuk sebagai narasumber pada kesempatan ini. Lanjut, yang terhormat Bapak Kapolresta Denpasar atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolres Badung atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Badung, yang terhormat para perangkat daerah terkait atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional pada Dinas P2KB P3A. Selanjutnya yang kami hormati para pimpinan asosiasi profesi atau lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Badung, serta seluruh peserta forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang telah menyelenggarakan forum PD ini. Pada kesempatan ini sudah banyak yang disampaikan tadi terkait dengan Kabupaten Layak Anak maupun penganugerahan Prahitange. Nah, yang pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rencana evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2023 diamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha, dalam hal ini pemangku kepentingan, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan, pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas atau bottom up planning berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi, serta sebagai wahana antara pihak-pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasi perencanaan pembangunan daerah. Nah, selanjutnya kami menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah ini. Yang pertama, tentunya satu, menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tadi sudah disampaikan ada dua hal utama yang dari dinas yang menyampaikan bahwa itu ada Kabupaten Layak Anak dan penganugerahan Prahitange. Selanjutnya, menyelaraskan program kegiatan dan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas program daerah. Nah, ini sudah tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa dalam dua hal kegiatan tersebut semua berperan untuk dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal itu, untuk bisa dijadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan forum perangkat daerah ini, dapat kami sampaikan yang pertama, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa sasaran RPJM dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Nah, perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dan target-target indikator kinerja utama. Tahun kedua RPJM semesta berencana tahun 2021-2026, serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rencana awal RKPD tahun 2023, yaitu dengan tema perkuatan ketahanan masyarakat melalui transformasi ekonomi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Selanjutnya, yang kedua, prioritas pembangunan. Seperti kita ketahui bersama bahwa prioritas pembangunan daerah kita ada 9. Yang pertama itu pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, kesehatan dan pendidikan.
Yang ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Yang keempat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Yang kelima, pariwisata. Nah, dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, maka selain kelima prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur. Selanjutnya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kedelapan, penataan ruang, kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk. Yang kesembilan, lingkungan hidup dan kebencanaan. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut, diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2023, yang meliputi yang pertama, transformasi ekonomi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta peningkatan jaring pengaman sosial dalam rangka akselerasi penanggulangan dampak COVID-19. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain. Yang pertama, pendekatan kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2023 dengan berpijak pada pagu anggaran perubahan tahun 2021. Yang keempat, mengingat keterbatasan anggaran pendapatan daerah yang diproyeksikan di tahun 2023, maka alokasi anggaran belanja perangkat daerah tahun 2023 agar diprioritaskan pada yang pertama, belanja wajib dan mengikat, antara lain gaji dan tunjangan PNS, santunan sosial kemasyarakatan, upah tenaga kontrak. Selanjutnya untuk belanja mandatori yaitu pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, dan pengawasan. Yang kelima, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum Musrenbang RKPD tahun Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2022. Selanjutnya, bagi OPD yang memiliki kegiatan dari pokok-pokok pikiran Dewan agar memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui sistem SIPD dan EIBAH oleh anggota Dewan. Yang ketujuh, melakukan pemutahiran pada sub kegiatan di SIPD dalam rangka untuk proses input data ke SIPD. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Nah, terkait dengan dua hal tadi, terkait dengan keberadaan layak anak dan penghargaan tadi ini, itu tentu semua OPD akan berperan sangat banyak. Tentunya kami di Bapeda juga sudah menginventarisir kegiatan-kegiatan di seluruh OPD yang mana yang akan kami kawal untuk bisa diprioritaskan. Nah, untuk selanjutnya kami mohon dari Dinas P2KB untuk menyampaikan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Kabid PPM. Ya, selamat bertugas Pak baru. Siap. Ya. Jadi sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Kabid bahwasanya hari ini kegiatan yang dilaksanakan tentu sesuai dengan normatif dari pemerintah pusat dan juga hal yang wajib dilaksanakan. Jadi cukup berkontribusi luar biasa acara ini. Nanti poinnya kami mohon kepada Pak Kabid dan tentu kami selaku dinas pengampu akan berkoordinasi dengan seluruh OPD yang ada, termasuk juga lintas OPD maupun desa kelurahan untuk bisa merekap tentang kegiatan yang ada dan selanjutnya
tentu dari kami lewat bidang terkait nanti akan berkoordinasi langsung ke Bapeda Kabupaten Badung untuk kiranya diadakan pendampingan atas kegiatan tersebut agar benar-benar bisa terwujud kegiatan di tahun 2023. Untuk dimaklumi Pak Kabid dan Bapak Ibu sekalian, kegiatan di tahun 2021 karena puncak daripada pandemi COVID-19, banyak kegiatan yang terkait KLA maupun APE itu dirasionalisasi. Ya, kami paham semua karena semua dana diarahkan untuk COVID. Semoga di tahun 2023 nanti kegiatan yang dirasionalisasi tahun 2021, 2022 juga tentu bisa kembali dijadikan priority agar kiranya target kita di Bandung, KLA Nindya menjadi utama, dari APE, dari Madya tentu menjadi utama juga. Nah, itu harapan kami bersama. Dan pada hari ini, pada sesi keempat, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Pimpinan OPD atau yang mewakili dari komponen non-OPD atau yang mewakili Pak Kades, Ibu Kades, Bapak Lurah dan Ibu Lurah, serta Pak Camat semua, tentu dengan hormat kami berikan waktu untuk berdiskusi dengan narasumber kita, Pak Kabid PPM, untuk bisa dijadikan nanti referensi, dijadikan catatan khusus untuk dijadikan rencana kerja tahun 2023. Dengan hormat pada sesi pertama ini, sekaligus kami sebagai moderator memberikan kesempatan kepada 3 komponen untuk bisa memberikan informasi. Simpel saja, yaitu dengan menyampaikan kegiatannya di tahun 2023 yang terkait tentang KLA maupun APE. Dengan hormat 3 komponen kami persilakan untuk menyampaikan saran maupun kegiatannya. Kami persilakan. Dengan hormat, dengan menyebutkan nama dan instansi, kan sudah ada langsung di tayangan. Kami persilakan, barangkali ada yang menyampaikan. Sabar Pak Kabid ya. Bisa masuk nggak? Silakan Bapak Ibu sekalian ditanyakan langsung saja kepada kami. Kalau di chat itu mungkin bagus, tapi alangkah lebih bagus kita langsung berbicara supaya langsung didengar langsung oleh Bapeda. Kami dengan hormat kami persilakan. Mohon izin Bapak Kadis, dalam proses kegiatan Forum PD ini tentunya kami ingin lebih ke arah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas P2KB ini Bu, Pak. Kalau bisa mohon ditayangkan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas KB, Pak. Mungkin itu yang akan kita bahas pada hari ini. Terima kasih Pak Kadis. Ya, baiklah Pak Kabid. Tadi karena dari awal kami sebutkan bahwasanya para pimpinan OPD atau lintas OPD yang hadir tentu ingin juga berkontribusi, makanya kami berikan kesempatan untuk berbicara agar kiranya rencana kegiatan kami, rencana kegiatan PMK Badung benar-benar bisa dijadikan prioritas, karena jelas sekali outputnya dan jelas sekali yang tertuang dalam
visi misi maupun IKU Kabupaten Badung. Dari tiga dulu sebentar kami akan menyampaikan kegiatan kami Pak Kabid ya, jadi supaya kehadiran beliau juga semua juga bermanfaat juga lah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin barangkali karena baru pertama kali Pak Kabid ya, pola ini ya baru pertama kali pola ini diterapkan pada sistem penganggaran tahun 2023. Kesiapan atas pola ini belum maksimal, tapi dengan hormat kami yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, seluruh pimpinan OPD pasti paham maksudnya. Karena keterbatasan banyak komponen, tentu kami berharap dari kami lebih proaktif nanti dari Dinas Pengampu, leading sektor atas KLA maupun APE, kami akan sampaikan langsung beban-beban dari data yang ada. Ya, jadi belangkunya juga kami akan secara proaktif, mungkin kami disebut juga reaktif sedikit lah, karena kita keterbatasan waktu dan juga tenaga. Baiklah, nah sekarang terkait apa yang menjadi harapan Pak Kabid tadi, karena kegiatan kami yang ada di DP2KB MP3 Kabupaten Badung, secara normatif telah kami bikinkan dalam bentuk berita acara kesepakatan hari ini agar forum hari ini benar-benar forum yang normatif. Tapi karena kegiatan kami yang kami susun tadi, mohon maaf ya, tidak terikot dalam tayangan, jadi tidak begitu bagus kita bicara banyak terus. Untuk itu izinkan pada sesi waktu nanti kami akan menyampaikan secara detail, dan karena menyangkut hal-hal masalah teknis banget, tentu tayangan yang kami sampaikan ini tidak bagus tayangannya itu, jadi tidak menarik lah gitu ya, karena sifatnya hanya parsial dari satu arah. Karena itu internal kami, tentu tanggung jawab kami dominan. Yang kami sampaikan yang KLA dan APE itu adalah lintas OPD. Makanya itulah dasar kami berbicara tadi sebagai bentuk lintas OPD. Demikian Pak Kabid, barangkali kegiatan kami izinkan kami akan langsung saja ke menghadap Pak Kabid, staf kami, dan kami telah bikinkan berita acara kesepakatan hari ini. Ya, mohon maaf supaya waktu kita efektif dan efisien dan juga bermanfaat. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan kepada Pak Kabid dan kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh pimpinan OPD yang hadir, lintas OPD, Perbekal Lurah, Pak Camat, tentu kami berpesan, kami menitip, kami mengucapkan apresiasi atas bantuan Bapak Ibu sekalian selama ini yang telah mensupport data-data yang terkait tentang leading sektor kami sebagai pengampu pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Ada 4 item utama yang merupakan beban daripada Dinas DP2KB P3 Kabupaten Badung. Dan berikutnya, untuk bulan ini kami laporkan sampaikan langsung sama Pak Kabid dan mohon disampaikan sama Pak Kabapenda selaku Ketua Gugus Tugas
KLA Kabupaten Badung, pemerintah pusat telah mengadakan evaluasi dan per hari kemarin kami sudah menginput tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah pusat kepada dinas. Nah, semoga mungkin ada data-data yang kurang dari dinas terkait, dengan hormat mohon dibantu. Ya, berikutnya laporan yang kedua Pak Kabid, dan sampaikan sama Pak Kawapeda bahwa nilai kurang kita harus sampaikan. Nilai kurang kita tentu dana untuk mendukung program Kota Layanan Kabupaten Badung akibat pandemi realisasinya cukup drastis turunnya. Ya, itu yang menjadi catatan khusus kami, karena kami tidak elok sampaikan di forum ini karena menyangkut masalah pembiayaan. Dan berikutnya yang ketiga, ada kegiatan yang signifikan yang mempengaruhi Badung sebagai kabupaten layak anak, yaitu sampai saat ini mohon juga dari Bapak Peda memikirkan supaya ada kegiatan atau tempat kegiatan yang disebut untuk tempat bermain anak-anak yang representatif dan juga yang elegan. Ini kita belum punya tempat yang representatif. Ya, mungkin kami contohkan salah satunya di Taman Jangan Kota Denpasar. Yaitu itu yang dimaksud, mungkin ada taman-taman yang lainnya yang cukup representatif. Tentu dibutuhkan rancangan dan dana yang besar, Pak ya. Nah, ini barangkali kami tidak etis menyampaikan di sini, dan itu barangkali sisi kurang dari kita. Dan berikut sisi kurang dari kita juga tentu ya, lintas OPD juga kegiatannya banyak yang dirasionalisasi. Itu juga salah satu penyebab nilai kita juga pas-pasan di tahun kemarin. Ya. Dan yang terakhir kami sebutkan tentu tahun 2023 Pak Kabid, nilai kurang kita di tahun kemarin yaitu kita belum punya UPTD khusus untuk perlindungan perempuan dan anak, dan tahun ini sudah mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Bali untuk segera harus ada UPTD yang merupakan kewajiban pemerintah daerah. Itu nilai kurang kita kemarin, makanya kita tidak bisa melampaui nilai Kota Denpasar sebagai kota layak anak kategori utama. Di atas utama ada lagi mentor, Pak. Jadi ini langkah kita menuju mentor itu cukup berat dan berliku. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Itu membutuhkan biaya 2023 karena harus ada eselon 4 di sana, juga harus ada eselon 4B-nya, 5A, mohon maaf, dan juga ada operasionalnya, dan juga ada tenaga non ASN maupun ASN terkait. Itu yang barangkali membutuhkan biaya, dan tempatnya kita sudah punya, Pak, di lantai 1 di DP 2 KBP 3 Kabupaten Badung yang saat ini dijadikan satker untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak. Jadi untuk tempat tidak masalah, tetapi pembiayaannya yang diperlukan tambahan yang lain, baik sarana prasarana pendukung maupun SDM-nya. Itu yang dapat kami sampaikan yang pasti, dan barangkali karena saat ini menunggu peraturan Bupati Badung terkait dengan pembentukan UPTD tersebut. Setelah itu baru kami akan sampaikan minimal di perubahan anggaran 2000 kami akan berupaya sampaikan.
untuk bisa, toh pun tidak bisa dilaksanakan anggaran perubahan, tentu kami mohon anggaran hidup 2023 UPTD tersebut bisa direalisasikan dalam bentuk UPTD secara resmi. Demikian barangkali Pak yang terkait tentang KLA, breakdown-nya banyak kegiatan yang harus disampaikan. Makanya kami tidak mau menyampaikan kegiatan yang sifatnya ansih di DP2 kami P3A ini yang tidak terkait tentang capaian kabupaten. Jadi kami tidak mau, karena itu kami sebut tidak priority. Dan ini adalah prioritas utamanya. Demikian Pak Kabid, Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, termasuk juga IPTI kelupaan juga sama Pak Kabid. Ya, masalahnya sama juga. Ya, API juga kita tahun ini berat sekali mempertahankan Pak. Jujur kami sampaikan, kami berat mempertahankan walaupun kategori media. Ya, karena apa? Indikator penilaiannya cukup ketat sekali dan kita signifikan dari segi capaian. Ya, turunnya signifikan sekali. Semoga dengan hanya Pak Kabid nanti yang mengawal langsung, Pak Kabid BPM mengawal langsung dari kedua komponen ini, semua dinas, non dinas maupun Kepala Desa Lurah kegiatannya bisa teradopsi. Kami mohon maaf sebagai moderator, sebagai juga pemapar, dan juga sekaligus juga selaku leading sektor atas kegiatan ini. Mungkin kegiatan ini belum optimal pelaksanaannya, semoga di tahun yang akan datang Pak Kabid, ya kegiatan ini bisa maksimal dari sisi rencana untuk tahun 2023 maupun selanjutnya 2024. Nah, sebagai kata terakhir, kami tidak lagi simpulkan Pak Kabid, karena apa yang kami sampaikan tadi adalah kesimpulannya langsung, yang sudah dicerna langsung oleh Pak Kabid, nanti disampaikan langsung kepada Pak Kepala, karena beliau adalah Ketua Gugus untuk KLA dan Ketua Pokja untuk API. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan berita acara yang kami buat sudah ada Pak Kabid, dan kami akan sampaikan sebentar langsung, secara langsung. Mungkin kalau bisa mungkin kami akan sampaikan lewat PDF agar semua terikot jejak digitalnya bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin ada tambahan Pak Kabid lagi. Mohon izin Pak Kadis, terima kasih atas usul saran tadi, udah sebanyak sekali yang perlu kami PR kita bersama Pak Kabid, Pak Kadis nih. Ini akan kami sampaikan apa-apa yang telah Bapak Kadis uraikan tadi. Ini banyak hal yang perlu kita benahi. Tentunya kembali lagi kita masalah pendanaan ini Pak. Tentunya di 2023 ini pendanaannya masih belum pulih benar Pak, karena situasi COVID, sehingga nanti yang paling prioritas akan kita utamakan nanti Pak terkait dengan kegiatan KLA maupun kegiatan yang untuk gendernya ini. Itu yang akan kita prioritaskan, dan ini kami sangat berterima kasih pada acara ini Bapak Kadis sudah menyampaikan kepada seluruh OPD maupun pengampu untuk mensukseskan program-program yang khususnya untuk pemberdayaan layak anak dan gender ini Pak. Tentunya para OPD mohon untuk bisa menangkap dan membuat program kegiatan yang menyentuh langsung untuk pemberdayaan layak anak dan gender ini. Tentunya kami di Bapeda akan berupaya untuk mengawal sehingga apa-apa yang diusulkan itu setidaknya yang paling prioritas bisa kita laksanakan. Nah, untuk selanjutnya apa yang telah Bapak Kadis sampaikan tadi akan kami laporkan kepada pimpinan. Mungkin itu yang sebagai tambahan Pak Kadis. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi selagi penutup. Terima kasih atas respon yang positif dari Pak Kabid BPM, dan kami berharap jadi tidak dilihat KLA, APE tugasnya kami. Jadi KLA di ujungnya, di belakang KLA itu banyak kegiatan betul. Di
Di belakangnya APE juga banyak kegiatan. Nah, itu kiranya peran serta semua komponen sungguh kami harapkan. Dan pada hari ini, sekali lagi, kami mohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir, pimpinan OPD ataupun wakili non-OPD atau yang mewakili Pak Kades, Pak Lurah, Ibu Kades Lurah, dan juga Pak Camat semua yang telah hadir. Sekalinya nanti staf kami dari kabin yang terkait akan langsung proaktif untuk mohon data-data yang terkait. Sekali lagi, kami mohon maaf, tiada gading yang tak rendah Pak Kabit ya, walaupun niat kami baik, mungkin kegiatan ini sudah bagus, tapi belum maksimal dari sisi tayangan. Sekali lagi kami mohon maaf. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih. Sidang Pitiang Atu Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Selamat siang.